Teleportasi. Sebelum membahas teleportasi, kita bahas terlebih dahulu tentang teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah alat, mesin, cara, proses, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan teknologi tersebut, kita dapat melakukan teleportasi. Apa itu teleportasi? Teleportasi adalah pemindahan objek atau materi secara instan atau cepat. Salah satu alat teleportasi adalah lift. Lift adalah alat untuk mengangkat yang digerakkan dengan tenaga listrik. Dapat turun naik untuk mengangkat orang ataupun barang, terutama dipakai pada gedung bertingkat yang biasanya terdapat di mal-mal besar, bisa juga di rumah sakit dan lain sebagainya. Lift sendiri mempunyai beberapa jenis, diantaranya lift penumpang, lift barang, lift dumbwaiter, lift rumah sakit, dan lift pemandangan atau observation elevator. Tahukah kamu bahwa memasang sebuah lift juga dikenakan pajak? Ya, pemasangan dan pengadaan lift dikenakan pasal 4 ayat 2, karena di situ dijelaskan apabila mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain akan dikenakan pajak. Jika perusahaan kita adalah perusahaan konstruksi dan kemudian memasang lift, maka yang memotong PPh pasal 4 ayat 2 adalah sang customer. Untuk mengetahui tentang tarif pajak, bisa dilihat di PP nomor 51 tahun 2008. Isi PP nomor 51 tahun 2008 pasal 3 ayat 1 tentang tarif pajak adalah A. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. B. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. C. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. D. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. E. 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Oh ya, lift sendiri dibuat atas dasar suatu ide yang unik dan sesuai kebutuhan pangsa pasar, yang bertujuan untuk mempermudah seseorang tanpa berjalan jauh, sehingga berbagai ide tersebut dikumpulkan serta dianalisis peluang usahanya untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Seperti yang kami jelaskan di awal, lift merupakan benda digunakan orang-orang untuk berteleportasi dari lantai atas ke lantai bawah atau sebaliknya. Benda ini berbentuk balok yang dapat dihitung jarak antara sudut kiri atas lift ke bagian sudut kanan bawah. Cara menghitungnya, tentunya kita perlu mengetahui tentang kedudukan titik, garis, dan bidang itu sendiri, yaitu lift. Lift sendiri tentunya memiliki limit orang. Tidak bisa ditempati oleh banyak orang. Tidak bisa juga dihitung minimal beberapa orang, karena tergantung dengan beban masing-masing orang tersebut. Keadaan ini dinamakan limit atau mendekati. Tidak dapat dipastikan tepat berapa orang yang dapat masuk dan beban maksimalnya, karena tiap lift berbeda. Dibuat dari apakah lift itu? Salah satunya, lift dibentuk atau dibuat dari bahan metal dengan ketebalan yang tebal yang mengandung komponen listrik. Apa kamu pernah merasa kesal saat jaringan atau sinyalmu tiba-tiba hilang di dalam lift? Ya, itu hal yang wajar. Mengapa sinyal kita bisa tiba-tiba hilang saat berada di dalam lift? Itu karena sinyal merupakan gelombang radio elektromagnetik
yang terpancar dari tiang pemancar dan diterima oleh perangkat dan sebaliknya. Pemancaran sinyal ini sangat terpengaruh dengan konstruksi bangunan di lingkungan, terutama dalam ruang terbatas, yaitu lift. Dan juga karena bahan metal yang digunakan untuk membuat lift itulah yang menyebabkan gelombang radio elektromagnetik pada sinyal tersebut susah masuk. Dengan adanya lift akan memudahkan kita, bukan? Tapi alangkah baiknya jika tubuh kita masih sehat dan sedang tidak terburu-buru, kemudian ada tangga, lebih baik naik tangga saja. Kenapa begitu? Karena dengan naik tangga itu artinya kita sudah berolahraga, mencegah masuknya penyakit, dan membuat tubuh kita lebih bugar dan sehat tentunya. Juga, naik turun tangga berguna untuk menurunkan berat badan. Pasalnya, lemak tubuh yang berlebihan dapat menurunkan kadar hormon testosteron dalam tubuh. Apakah hanya itu saja? Oh, tentu tidak. Dengan naik tangga dibanding lift, ini juga merupakan salah satu olahraga yang baik untuk pria. Karena olahraga naik turun tangga bisa mempengaruhi kualitas sperma. Kenapa bisa begitu? Perlu diketahui bahwa baik buruknya kualitas sperma sedikit banyak bergantung pada kesehatan jantung. Jantung bertanggung jawab untuk menyalurkan darah ke seluruh jaringan dan organ. Semakin kuat jantung, maka semakin baik ia mengerjakan tanggung jawabnya untuk mengalirkan darah beroksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke testis sebagai tempat produksi sperma dan air mani. Dan yang terakhir, info untuk kalian, materi yang kami sampaikan dalam bentuk video animasi ini bisa dijadikan sebuah karya ilmiah maupun proposal. Apa itu karya ilmiah dan proposal? Proposal adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan tujuan menjabarkan atau menjelaskan sebuah rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada pembaca. Adapun struktur proposal penelitian yaitu 1. Judul, 2. Latar belakang, yang ketiga perumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima bahasan masalah, yang keenam manfaat penelitian, yang ketujuh hipotesis, yang kedelapan metodologi penelitian, yang kesembilan jadwal waktu penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Sedangkan karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Adapun struktur karya ilmiah adalah yang pertama pendahuluan, yang berisi dasar-dasar penelitian ilmiah, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan, yang berisi pembahasan mengenai topik yang dibicarakan. Bagian ini bisa terdiri dari satu bab atau lebih. Ketiga, kesimpulan, yang berisi kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Untuk ciri-ciri teks karya ilmiah adalah yang pertama harus objektif, yang kedua menggunakan bahasa yang baku, yang ketiga menggunakan kalimat yang efektif. Sedangkan untuk ciri-ciri teks proposal adalah 1. Berisi tentang ringkasan dari kegiatan yang akan dilakukan. 2. Isinya singkat. 3. Biasanya ditujukan kepada donatur untuk sebuah kegiatan.